Shalom, selamat sore. Pak Hani sudah mulai terkumpul di belakang ya. Ya, tapi saya berharap walaupun kumpul-kumpul kita tetap melakukan protokol kesehatan ya. I hope ya. Maka dari itu saya tidak lupa menyampaikan hanya 3, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti dikoreksi ya Pak RT. Hanya 3 yang boleh lepas masker selama di ruang publik. Ya, yang pertama pidato, termasuk pidato nyanyi ya, nyanyi yang di sini maksudnya ya. Kemudian yang kedua makan, ya iyalah ya, makan pakai gimana ya. Yang ketiga adalah foto. Ya, kalau nggak salah 3 itu yang diperbolehkan. Ya, jadi kita ikuti dahulu apa yang sudah jadi standarisasi dari pemerintah. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya. Dan hari ini kita membahas satu tema yang menjadi tema bulanan, yaitu bersyukur. Tetapi lebih menitik beratkan kekuatan dari bersyukur, ya. Jadi di balik bersyukur ada kekuatan. Mungkin kita lihat hampir mirip dengan khotbah saya kemarin. Minggu yang lalu saya bicara tentang apa ya? Ucapan syukur ya. Bagaimana hal yang kecil, hal yang sederhana bisa membawa dampak yang besar. Itu juga merupakan kekuatan. Tetapi kita coba dari hal yang lain pada malam hari ini, kita akan kupas. Yang pertama kita harus paham bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan serius tidak menghasilkan dampak yang serius juga. Ya, saya kasih contoh tidur. Tidur itu yang penting kualitas tidur atau lamanya tidur. Kualitas ya. Anda lama tidur 9 jam gitu ya, cuman di kasur bolak-balik ya, kayak martabak, tidak akan membuat lelahmu hilang, betul ya. Artinya yang penting adalah bagaimana engkau tidur, apakah betul-betul engkau bisa tidur pulas gitu ya, kalau bahasanya ya, tidur dengan pulas, atau hanya tidur ayam, temennya masuk ya, temen kos masuk, buka pintu cekrek, kebangun ya, ada motor lewat di depan rumah, kebangun. Nah, ini berarti belum tidur yang serius, dan itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah mungkin menambah masalah ya. Begitu juga hal yang lain. Katakanlah kalau kita belajar ya, belajar tapi nggak serius begitu ya, belajar sih nggak serius. Makanya saya kadang-kadang kalau saya berpikir sekarang ya, dulu tuh saya tuh belajar dari jam 7 pagi sekolah itu sampai jam berapa, setengah 2 dulu ya. Sekarang jam 2, dari jam 7 pagi sampai jam 2. Dan dalam satu hari ketika kita pulang ke rumah, kita lupa semua yang diajarin di sekolah. Jujur kalau saya, nggak tahu ini anak-anak pintar yang lain ya. Dan jawabannya sederhana, karena saya nggak pernah serius ya. Tapi begitu saya serius, walaupun itu hanya 5 menit, tapi kata-kata orang itu betul-betul bisa tertanam di hati, betul ya. Betul-betul kita nggak lupa gitu ya. Ketika ayah saya kasih wejangan, saya serius mendengarkan. Mungkin beliau hanya omong 5 menit, tapi 5 menit itu mengubah banyak hal gitu ya. Tapi kalau di guru ngajar saya nggak dengerin ya, nggak serius, kayaknya wasting time gitu ya. Kayaknya kita ya cuman datang sekolah pulang ya, OON-nya nggak ngurang gitu. Sama aja gitu ya. Ini pengalaman saya ya, tentu adik-adik yang pinter-pinter ini enggak lah ya, pengalaman saya. Dan artinya sesuatu bisa punya power itu kalau kita lakukan dengan serius. Hal yang sama juga terjadi di dalam bersyukur. Emang ada orang bersyukur gak serius? Ada. Coba kita lihat di Yesaya 29 ayat yang ke-13 ya. Yesaya 29 ayat yang ke-13 berkata demikian, dan Tuhan
telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan ini kemudian dikutip juga di Injil, ya. Tuhan Yesus juga sampaikan hal yang sama. Jadi artinya apa? Kalau kita ngomong mengucap syukur gampang ya, kesandung bilang haleluya. Ya, tapi rupanya kalau kita mau mendalami dengan serius, itu bukan mengucap syukur. Kenapa? Karena ini hanya di bibir saja. Jadi kita cuma ngomong saja, nggak sampai keluar dari hati kita. Ketika engkau memuji Tuhan pada hari ini, apakah itu hanya ya karena semua orang nyanyi, ya saya juga nyanyi, ya. Dan lagi pula lagunya ini saya pernah dengar dan liriknya ada di depan sana. Jadi tidak ada salahnya saya menyanyi. Oke, tapi di dalam kacamata Tuhan, mohon maaf, itu bukan bersyukur. Ya, karena apa? Hanya di bibir saja, tidak sampai di dalam hati. Tuhan mau bersyukur yang punya power, itu bersyukur yang timbul dari dalam hati. Dan kadang-kadang kita menganggap hal-hal ini hal-hal yang remeh. Padahal kalau kita mau bicara tentang 10 hukum Tuhan, di dalam Keluaran 20 ayat 7 ada yang berkata, hukum ini berkata begini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Dan ada yang bertanya ke saya, Pak Pendeta, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu seperti apa? Terkadang kita hanya sebatas apa? Oh, kalau mau minjem uang pakai nama Tuhan, gitu ya. Wah, ini buat pelayanan Pak Jer, saya pinjam dulu ya 10 juta Pak Jer, ini buat pelayanan, padahal buat diri sendiri, ya. Ketika kita mau mendekati rekan bisnis supaya dipercaya, dikit-dikit ngomong haleluya, dikit-dikit ngomong puji Tuhan, supaya rekan bisnis percaya, tapi sebetulnya Anda tukang bohong, ya. Apakah hanya sekedar itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Rupanya tidak. Ketika engkau bilang nama Tuhan, tapi engkau nggak serius di dalam hatimu, sorry, itu pun engkau bersalah di hadapan Tuhan, ya. Kalau ada sesuatu yang spektakuler terus, oh my God, apa hubungannya sama oh my God? Ya kan? Kesandung, ya Tuhanku, ya. Haleluya. Kalau itu keluar dari hatimu betul, it's okay. Tapi itu hanya karena latah. Ada orang yang latah, ya. Ya. Kalau kaget, ya, keluarnya kata-kata yang itu aja. Ini bahaya. Karena apa? Di dalam Keluaran 20 ayat 7 jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita tadi nyanyi, ya, apa ya lagu yang tadi ya? Saya lupa ya. yang sebelum firman lagunya apa? Sebelum firman. Hukumnya apa sih? Jiwaku haus. Jiwaku haus. Kalau kau omong itu hanya di bibir saja, nggak sampai hati, come on. Firman Tuhan yang bilang loh, bukan saya. Itu termasuk engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terutama untuk tim PAW, ya. Ketika engkau menyanyikan lagu pujian di depan, ketika engkau ngomong jiwaku haus akan engkau, itu harus keluar dari hati. Dan ini yang Tuhan mau, nggak cuma di bibir. Karena cuma di bibir, dampaknya kecil. Tapi ketika itu keluar dari hati, maka akan ada banyak dampak, ada banyak kuasa yang ada di balik bersyukur. Saya berharap kita tidak seperti tong kosong berbunyi nyaring. Tiap hari omong-omong syukur tapi nggak dari hati,
Gak heran orang-orang seperti itu hidupnya gak banyak berubah. Ya, kenapa? Karena mereka hanya omong di bibir saja. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa, ya coba bayangin, hari ini aja di gereja aja jujur, Anda sudah berbuat dosa? Saya jujur, sometimes saya berbuat dosa untuk urusan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ambil benerin audio. Ya, di belakang saya di belakang sana sama Mbak Ayu ya. Ku sembah Kau, terus maju ke depan ya, nyeting kamera ya. Ku sembah Kau. Jujur, kalau saya mau berkaca di gereja saja, saya berbuat dosa. Ya kan? Urusan ini loh ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan karena engkau omong kata Tuhan, engkau mengucapkan syukur, tapi nggak dari hati, hanya di bibir saja. Itulah mengapa kita perlu menebus. Kita nggak akan bisa masuk surga sendirian. Setuju Pak? Setuju Bu? Setuju ya? Kita nggak akan bisa masuk surga sendirian. Kenapa? Loh di gereja aja, di gereja aja kita masih berbuat dosa ya. Kalau kita mau baca aturan Tuhan ya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Tetapi intinya, ayo kita mengucap syukur dari hati. Nah, ketika kita lakukan itu, ada banyak, tapi saya ambil 2 saja. Ya, saya ambil 2 saja. Yang pertama kita baca dari Matius 15, ayatnya lali. Ya, sebentar. Matius 15, sebetulnya ayat yang ke-36. Ya, tapi saya mau kita mundur dulu karena tadi saya cek kok ada yang menarik. Ayat 32. Matius 15 ayat 32. Jadi yang pertama, ucapan syukur atau bersyukur atau mengucap syukur, termasuk di dalamnya korban syukur. Kemarin kita belajar tentang korban syukur, itu mengawali sebuah mukjizat. Ya. Ada banyak cerita di dalam Alkitab ketika mengucap syukur, maka akan ada sesuatu hal yang besar terjadi. Ya. Tetapi terkadang juga memang sesuatu yang besar terjadi dulu baru mengucap syukur. Ya. Tetapi ada banyak contoh di dalam Alkitab mengucap syukur dalam kesesakan, dalam problem, dan itu menghasilkan sebuah mukjizat. Biasanya orang ambil dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Tapi saya mau dari yang beri makan 4.000. Karena ini jarang disinggung. Ada kalah pamor sama yang 5.000. Ada yang tanya ke saya, apakah Tuhan Yesus hanya bikin 2 mukjizat itu? Saya bilang enggak. Ya, Tuhan pasti bikin banyak mukjizat. Cuman Yohanes 21 bilang kalau semuanya ditulis nggak ada yang muat. Ya. Jadi mungkin Tuhan Yesus sering bikin mukjizat ya. Mungkin kayak lagi nongkrong bareng-bareng sama murid-muridnya, lapar bikin mukjizat ya. Tapi nggak perlu ditulis karena terlalu banyak. Yang ditulis di sini, Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya baca ayat 32. Ya, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ayat ini yang menggelitik saya, memang sedikit melenceng dari ucapan syukur. Tapi ini kata-kata atau cerita yang indah. Tuhan bilang apa? Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Amin. Ya. Saya nggak tahu apa problem Anda. Mungkin dalam masa-masa yang semakin hari demi hari semakin berat, mungkin kau berkata, Tuhan cukup nggak uangku buat berjalan seminggu ke depan. Ayat ini saya harap bisa menguatkan Anda. Tuhan bilang,
Allah kita itu seperti Bapa kita. Ya, kalau bisa saya analogin, nggak cuma Bapa kita, tapi juga ibu kita. Ya, orang tua kita. Ada satu hal yang selalu menjadi pikiran dari adik saya tentang anaknya, yaitu kalau anaknya belum makan. Betul ya? Ibu-ibu bagaimana? Ya, kalau punya anak kecil masih bayi, nggak mungkin Anda memikirkan tentang kuota internetnya, ya nggak mungkin. Tapi yang Anda pikirkan apa? Sudah makan belum? Kalau anakmu sudah makan itu kayaknya setengah beban hidupmu sudah hilang. Ya, saya ingat bagaimana Bu Paulina cerita membujuk Vero makan. Saya ingat itu tentunya ada satu kelegaan ketika anaknya mau makan, betul ya Bu Lina ya? Itu aduh senang begitu ya. Dan itu yang terjadi dengan Bapak kita. Jadi don't worry. Ketika Anda khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai, Tuhan janjikan kalau kita perlu, Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Karena itu kita mau lanjut ke ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ya. Jadi ini mukjizat yang terjadi setelah Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan saya yakin ada banyak ditulis di dalam Alkitab mukjizat-mukjizat besar terjadi karena ada ucapan syukur. Ya. Jadi kekuatan ucapan syukur yang pertama adalah membuka pintu untuk mukjizat Tuhan. Tapi jangan salah persepsi. Ini tidak berlaku secara mutlak. Ya. Dalam dunia ini saya percaya satu lagu. Lagunya adalah Suka-sukamu Tuhan. Ya. Terkadang kita punya teori sendiri. Kalau engkau doa Bapa kami 3 kali semalam dalam waktu 1 bulan, maka engkau akan diberkati 77 kali lipat. Itu dapat rumus dari mana? Tuhan mau kasih mukjizat suka-suka Tuhan. Tetapi kalau kita baca Alkitab, ada banyak mukjizat didahului dengan ucapan syukur, tapi nggak selalu begitu. Ada satu penginjil yang bernama Polikarpus. Di usianya yang ke-76 dia ditangkap oleh tentara Romawi dan dia disuruh untuk menyangkal imannya di hadapan masyarakat Romawi yang menyaksikan eksekusi itu. Kalau engkau mau menyangkal Tuhan Yesus, engkau nggak akan dibakar. Ini kondisi udah diikat, di bawahnya sudah dikasih kayu bakar, siap disumet. Do you know what the meaning of disumet? Tahu ya? Dan saat itu Polikarpus mengucap syukur. Pertanyaan saya, setelah Polikarpus mengucap syukur, gimana? Apinya tiba-tiba mati? Enggak, ya. Tiba-tiba ikatannya terlepas? Enggak juga. Tiba-tiba ada cahaya dari langit, malaikat turun, ya, membebaskan Polikarpus? Enggak. Ketika mengucap syukur, selesai mengucap syukur, api membakar tubuhnya sampai habis. Gak ada mukjizat, gak ada mukjizat. Tapi saya mau bilang, di dalam iman Kristen, kasus Polikarpus pun itu ada mukjizat. Apa mukjizat? Oke, saya sebelum mukjizat, saya mau tanya dulu, apa sih mukjizat menurut Anda? Sesuatu yang tidak masuk akal, betul ya? Kadang-kadang kita pikir gitu ya, mukjizat itu sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, saya setuju.
Salah satunya mujizat adalah satu hal yang terjadi, nyata terjadi, tapi nggak masuk akal. Itu mujizat. Air dimasukkan ke tempat pembasuhan, dicedok jadi anggur. Itu nggak masuk akal. Buat saya kasus Polikarpus itu juga nggak masuk akal. Come on, sudah diikat, sudah dikasih kayu bakar, dia tinggal menyangkal Kristus. Apa susahnya? Betul nggak? Apa ruginya dia menyangkal Kristus? Tapi dia tetap pada imannya sampai akhir hidup. Saya bilang itu mujizat. Sorry ya, dunia bilang nggak masuk akal. Lah ya itu mujizat. Kok ada ya orang ikut Kristus sampai harta bendanya habis, dihapusi uang melu Kristus, ditinggal sama keluarga besarnya, nggak dapat warisan, kok gelem begitu ya Pak Yari? Ya buat saya itu mujizat. Betul nggak? Bukankah kita setuju mujizat itu sesuatu yang nggak masuk akal? Udah punya pacar cantik, kaya, anak tunggal, bapak ibunya sakit-sakitan. Kurang apa? Ayo kurang apa? Ayo. Kurang apa? Ya coba bayangin, udah anak tunggal, ya kaya, bapak ibunya sakit-sakitan. Oh, haleluya ya. Ono bercanda ya. Tapi kemudian dia tinggalkan itu karena apa? Karena nggak seiman. Ayo coba. Ayo coba. Ya, masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya. Ya nggak masuk akal ya. Gimana Pak Hendri? Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi itu yang dia lakukan. Makanya wow. Kalau bicara tentang mujizat, jangan kita hanya berpikir air jadi anggur itu mujizat. Ada banyak mujizat. Ada orang yang hidupnya enak, nyaman, kerja sebagai CEO, kemudian dia tinggalkan semua untuk ikut Tuhan Yesus. Itu kan orang gila. Orang gila ngapain? Anda kalau baca kisahnya para tokoh-tokoh Alkitab, luar biasa. Gak usah jauh-jauh, anaknya Pak Lewi, ya. Di dalam Alkitab itu namanya siapa? Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sih anaknya Yakub ya. Perjanjian Baru itu yang menulis kitab apa? Matius. Ya. Dia bekerja sebagai apa? Pungut cukai. Posisinya sudah bagus, sudah punya kantor sendiri. Terus apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan itu semua dan jadi murid Tuhan Yesus. Bahkan matinya pun gak enak. Terus ngapain? Come on. Ngapain? Tapi itulah yang dibilang dengan mujizat. Sesuatu yang gak masuk akal. Ya. Itulah mengapa kita sering dengar kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang ceritanya gak masuk akal. Dan itu bagian dari mujizat. Dan itu semua kebanyakan, saya gak bilang selalu, tetapi kebanyakan terjadi diawali dengan ucapan syukur. Emang ada yang terjadi tidak diawali ucapan syukur? Ada. Gak usah jauh-jauh, saya selalu kasih contoh, namanya Naaman. Ada yang tahu Naaman ya? Naaman ini dia sakit kulit, sakit kusta. Dia malu sekali. Kemudian pergi ke Elisa dan disuruh ngapain? Mau gak dia? Gak mau. Boro-boro mengucap syukur, beriman aja enggak. Ya? Enggak itu. Ya. Tapi Tuhan kasih mujizat. Kasih. Lo kok bisa Pak Pendeta? Ya gampang jawabannya. Lagu yang tadi. Sukamu Tuhan. Ya sakarepe Gusti no. Oh kita yang ngaku. Tuhan, nggak boleh Tuhan, nggak boleh ada mujizat. Dia belum mengucap syukur. Ya saksinya Tuhan lah. Oh kita yang bingung gitu. Ketika Paulus dan waktu itu namanya masih Saulus menuju ke Damaskus yang sekarang jadi namanya Damsyik ya. Ketika dia menuju ke sana ada mujizat terjadi. Menurut Anda
Saulus ini sebelumnya mengucap syukur nggak? Menurut saya sih enggak ya. Tapi tetap ada mujizat terjadi. Ini contoh-contoh yang tidak. Tetapi banyak contoh yang lain bagaimana mengucap syukur mengawali mujizat. Ya, ini kekuatan dari mengucap syukur. Yang kedua, saya hanya ada dua, jadi ini yang terakhir. Yang kedua, mengucap syukur. Coba kita baca deh, Mazmur 42 ayat 5. Ya. Mazmur 42 ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Jadi rupanya pemazmur ini sedang bicara dengan dirinya sendiri. Ya, jangan tanya saya ya. Tapi ini yang terjadi, dia sedang introspeksi diri dan dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Tapi tidak hanya dia bertanya kepada dirinya, tapi dia kasih solusi supaya tidak tertekan. Dia kasih solusi supaya tidak gelisah. Apa itu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur. Siapa di sini yang sedang tertekan dan dalam kegelisahan? Gak usah angkat tangan, cukup kedipkan mata. Oke, ya ada ya, kelihatan dari sini. Ya paham, pojok sana. Oke ya, paham ya. Ya, saya yakin kita semua yang datang ke sini tidak semuanya dalam kondisi yang sempurna. Ya, mungkin kita datang ke tempat ini dengan penuh kegelisahan, dengan penuh ketertekanan. Mungkin salah satunya yang tadi saya sampaikan di depan. Tuhan, saya nggak tahu ke depan bagaimana. Ya, Tuhan, saya nggak tahu pekerjaan saya ke depan bagaimana. Tuhan, saya nggak tahu bagaimana saya harus bayar kontrakan bulan depan, gitu ya, dan lain sebagainya. Tuhan, saya nggak tahu penyakit saya nggak sembuh, ya kan? Dan lain sebagainya, sehingga itu membuat jiwa kita tertekan dan kita gelisah. Dan itu akan membuang yang namanya damai di dalam hati. Saya pernah bicara tentang damai. Damai adalah apa ya namanya, syarat untuk kita bisa menikmati sesuatu. Itu damai. Ya, kalau kita makan bistik atau iga babi, ya, kita makan iga babi, enak, tapi coba nyambil dikejar-kejar sama rombongan bersenjata nyambil nembak-nembak, dor, kita lari nyambil makan iga babi, gimana? Enak nggak? Nggak enak ya. Enaknya itu sambil santai, penuh damai, itu kita bisa menikmati. Seenak apapun, sedahsyat apapun berkat yang kamu punya, kalau engkau kehilangan damai, engkau nggak bisa menikmati itu semua. Ya, tapi siapa yang khotbah ya? Masalah tempe rasa capcay rasa tempe. Oh, Pak Reis ya. Ya, tapi kalau kita punya damai, tempe bisa jadi rasa, ya tetap tempe kali. Ya, masa Anda beli tempe berubah jadi rasa capcay? Hello, ya tetap tempe. Tapi dengan rasa damai yang ada, Anda bisa menikmati itu. Setuju? Ya. Naik motor rasa Mercy, ya ngimpi kali. Motor ya tetap motor. Tapi dengan naik motor dengan penuh damai, kok bisa enjoy ya, menikmati pemandangan. Bagus sekali, ada warung-warung, ya kan? Karena Anda pergi dari rumah ke gereja, ya. Jadi artinya apa? Damai ini penting. Tapi ketika engkau gelisah, engkau tertekan, sekalipun kau seorang raja, kau akan kehilangan damai sejahtera. Beberapa hari yang lalu, mungkin sudah cukup lama ya, beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah saya nontonnya sama Pak Danu, sama Tika juga waktu itu masih ada di rumah. Kita nonton film Untold Story about Dracula kalau nggak salah. Ya ingat ya. Ya, waktu itu kita nonton di TV sih, ya. Dan di situ diceritakan bagaimana seorang raja ini dia penuh kegelisahan, penuh ketertekanan karena waktu itu ceritanya kerajaannya mau diserang oleh Persia.
Ini raja loh. Raja itu ya istananya gede, ya nggak kayak rumah kontrakan kita. Ya rumahnya gede, raja ya toh, nggak akan bingung mikir besok makan apa, tinggal ngomong kayak lagunya dulu zaman dulu, andai ku jadi raja, wis ya toh, tinggal suruh anak buahnya nyiapin, semua terlaksana. Tapi rupanya dengan hilangnya damai, hatinya jadi gelisah, jiwanya jadi tertekan, semua yang enak-enak tadi jadi gak enak, ya. Tetapi rupanya cara yang terbaik adalah bersyukur. Mazmur bilang, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Berarti sudah bersyukur ya, sudah bersyukur ya. Tapi dia mau bersyukur lagi. Dan itu yang membuat Daud sampai akhir hidupnya pun masih bisa melihat Allah, melihat campur tangan Tuhan di dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai raja. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, bersyukur itu mengubah cara pandang dan pola pikir. Ketika kita memandang hanya kepada masalah, kepada problem, yang datang kegelisahan, yang datang ketertekanan, yang datang rasa khawatir. Tetapi kita mau bersyukur, maka ada kekuatan di balik itu yang menyebabkan kita mengubah cara pikir kita. Jangan menganggap enteng masalah pikiran. Anda tahu manusia menjadi, kalau boleh saya bilang, spesies yang paling maju di muka bumi itu bukan karena kita kuat. Percaya saya. Ya. Semut itu bisa mengangkat 5.000 kali berat badannya. Semut. Katakanlah saya ini 100 kilo. Kalau saya semut, maka saya bisa ngangkat 500 ton. Ya, semut loh ya. Bayangin, semut itu kuat banget, untungnya dia kecil. Kalau semut itu gede masalah buat kita ya. Tapi coba kita sekarang, saya 100 kilo, saya bisa angkat 50 kilo aja, itu udah puji syukur, betul ya? Makanya saya jangan pernah suruh saya push up, karena saya akan push never up. Karena apa? Saya nggak bisa ngangkat berat saya sendiri 100 kilo ya, susah ya. Tapi buat semut, itu gampang ya. Kuda, onta, kita dibanding mereka itu, kita ini lemah sekali. Dan satu-satunya yang membuat kita maju di dalam adat atau budaya, teknologi dan lain sebagainya adalah ini. Pikiran kita itu punya dampak yang besar. Pikiran kita akan membuat segala sesuatu jadi beda pola pandang. Pikiran kita akan membuat suasana jadi berubah. Pikiran juga bicara tentang hati ya. Ketika hati kita senang, semua itu akan terlihat menyenangkan. Makanya ada lagu, bukan lagu ya kayaknya ya, ini slogan ya. Apa? Jatuh cinta itu tai kambing rasa coklat gitu ya. Katanya ya. Saya nggak pernah nyoba sih. Kemproh ya. Saya nggak pernah nyoba, tapi mungkin Henry pernah nyoba. Betul gak ya? Oh pernah, bener ya? Oh luar biasa ya. Kesaksian Henry mencoba tai kambing rasa coklat. Ya, tapi maksud saya, ini satu gambaran bagaimana suasana hati, suasana pikiran mempengaruhi banyak hal. Ya, salah satunya bagaimana kita memandang dunia ini. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya sedang jatuh cinta dengan Vero, maka apa saja yang Vero lakukan terlihat indah. Aduh, Vero tuh kesandung aja indah ya. Karena apa, saudara?
sedang bahaya, sedang jatuh cinta. Tapi kalau saya lagi benci sama Vero, itu Vero mau lakukan hal yang baik sekalipun di mata saya kan jelek, betul ya? Dan itu ciri manusia. Makanya manusia ini kita selalu diajarkan untuk menilai sesuatu lebih objektif. Kenapa? Karena terkadang kita melihat sesuatu dari pikiran dan hati kita. Kalau saya udah jengkel sama Mas Ungu, waduh mau Mas Ungu ngedekor di gereja full, saya lihat sampah. Kenapa? Karena hati dan pikiran saya udah gak senang sama Mas Ungu. Tahu maksud saya? Ketika engkau sedang gak suka dengan pekerjaanmu, engkau gak suka sama pekerjaanmu, sudahlah. Mulai yang keluar itu bukan ucapan syukur, muring-muring ya. Kenapa? Kantor kok buka jam 8, ngapain sih? Saya harus berangkat pagi-pagi. Bangunnya, tidurnya, wah, semuanya jadi jelek. Tapi kalau engkau mencintai pekerjaanmu, hal yang sama, tidak ada keluhan. Betul ya? Bahkan disuruh datang jam 7 pun oke, no problem. Kenapa? Karena engkau mencintai pekerjaanmu. Begitu juga hal yang sama ketika engkau datang ke gereja. Kalau engkau menyukai datang ke gereja, senang datang ke gereja, tidak akan mengeluhkan hal-hal yang sederhana. Ya. Di gereja Condro itu sumuk. Udah sumuk, sebelah saya bau kecut. Cari parkir susah ya toh. Semua akan dinilai jelek. Main musiknya jelek. Ya, yang bawain firman jelek. Ya toh. Saya senang dengan Bu Nani. Ya. Bu Nani itu selalu bilang, "Waduh, Pak Pendeta tuh khotbahnya bagus." Saya tanya, "Nah, kemarin saya khotbah apa, Bu?" Lupa. Ini satu contoh, betul ya? Ya, ini satu contoh ya. Maaf loh Bu Nani. Nah, itu berarti apa? Ada sukacita di dalam hatinya datang ke gereja sehingga dia memandang khotbahnya bagus. Khotbahnya pokoknya bagus. Ya, betul ya. Loh, ini saya mau menunjukkan bahwa apa yang ada di hati dan di pikiranmu itu rupanya bisa membuat cara pandangmu berbeda banget pada objek yang sama. Ya, ketika engkau bersyukur, maka engkau sedang mengubah pandanganmu dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Betul nggak? Ya, kemarin disampaikan juga oleh Pak Pendeta ya, banyak hal juga yang membuat kita harus bersyukur secara dewasa, yaitu bersyukur dalam segala hal. Salah satunya kalau nggak salah, maafkan saya kalau salah, tapi kayaknya bener ya. Saya ngedit videonya Pak Yat 2 kali, jadi apal ya. Oh, kamu yang edit ya, maaf ya, saya dengerin di YouTube ya. Ya, bagaimana dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, betul kan? Jadi artinya, ayo kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena kalau kita ketemu yang negatif, mengucap syukur, maka pikiran dan hati kita, suasananya akan berubah. Itu kekuatan bersyukur. Ya, suasananya akan berubah. Ya, ketika kau menghadapi, ya, apa ya, istri yang cerewet, gitu ya. Ketika gimana? Suami-suami istrinya cerewet ya? Iya. Nah ini ya. Ketika menghadapi istri yang cerewet, ketika kita bersyukur, kita bisa melihat sesuatu yang positif. Betul nggak? Saya pernah bicara tentang hal ini, tapi ini nanti ujung-ujungnya jadi nggak enak. Tapi inilah yang membedakan antara Kristen dengan agama yang lain. Ada satu orang, ini ceritanya, ini kesaksian betul. Seorang penginjil di India, saya lupa namanya. Dan dia ketika dia pulang dari pelayanan, dia dirampok orang. Ya. Kemudian sampai di rumah dia nulis di buku diarinya. Ingat ya, ini belum ada WhatsApp ya. Mungkin kalau zaman sekarang dirampoknya, dia langsung pegang handphone dan pasang
cocok ya. Tapi karena belum ada handphone zaman itu, dia pulang sampai rumah dan dia tulis di buku diarenya, ya, buku catatan pribadinya. Aku bersyukur hari ini aku dirampok, ya, karena tidak semua uangku aku bawa. Saya hanya bawa uang secukupnya dan banyak uang yang lain saya simpan di rumah. Saya bersyukur karena hilangnya tidak seberapa. Gitu ya. Yang kedua, saya bersyukur karena dia hanya mengambil uang saya, tidak mengambil nyawa saya, ya, atau kesehatan saya. Hanya diambil uangnya, oke ya sudah. Ya, bayangkan kalau sampai dibacok dan lain sebagainya, ngeri sekali ya. Yang ketiga, aku bersyukur karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Ya, luar biasa ya. Ada banyak hal kita bisa lihat dari sisi positif. Enggak juga Pak Pendeta. Sekarang kalau dia dirampok, terus dibunuh, terus mati, apanya yang mau jadi dasar untuk bersyukur? Nah, ini saya mau bilang, ini yang membedakan antara agama kita dengan yang lain. Hei, kalau kau percaya Tuhan, pulang dari gereja dirampok orang, ditusuk dan mati, saya mau tanya, Anda kemana? Halo? Ya, jadi penunggu. Ya, jadi nanti di tempat itu akan ada sosok, ya, pendeta Samuel jadi genderuwo gitu ya. Nah, saya tuh nggak usah jadi genderuwo, udah hitam ya. Pasti jadi genderuwo ya. Apa begitu? Nah, bukankah kalaupun kita mati, Paulus bilang apa? Kalaupun mati, mati itu buatku adalah keuntungan. Jadi kalau sudah bilang mati itu keuntungan, kita selalu bisa melihat dari sisi yang positif. Sekalipun nyawa kita hilang, tetap ada nilai positif. Kenapa? Loh, nah saya sudah di surga, ya, Ustaz. Daripada di dunia terus. Siapa di sini yang mau di dunia terus? Nggak ada ya? Kita semua mau ke surga. Kita semua tidak sedang mempersiapkan ada yang di dunia, apa yang di dunia, enggak. Yang dipersiapkan di dunia paling mentok usia 70, kalau kuat 80. Mungkin di sini ada yang dalam hati berdoa, enggak juga Pak Pendeta. Mertua saya 90 tahun enggak naik-naik gitu. Saya sudah doa pelepasan, enggak meninggal ya. Janganlah ya. Jangan kau doakan seperti itu ya. Tapi maksudnya ya terbatas. Ya. Saya semakin menambah usia saya semakin melihat waktu itu berjalan semakin cepat. Saya nggak tahu apakah Anda juga merasakan hal yang sama, tapi kalau saya ingat dulu tuh waktu kecil tuh kayaknya sehari itu panjang gitu ya. Sehari itu panjang ya, dulu kecil ya. Bisa apa, cari bekicot, ya mainan di got, kita banyak itu hal yang bisa dilakukan. Tapi begitu sampai usia segini, coba kita udah setengah tahun loh. Ya, dari tahun 2020 kita sudah lebih dari setengahnya kita lewati. Gak kerasa ya? Kita sudah 4 bulan ketemu sama yang namanya pandemi. Gak kerasa. Kerasa Pak, tabungan semakin menipis. Ya saya tahu ya. Tapi maksud saya apa yang kita rasakan itu kayaknya cepet banget gitu. Ya. Nanti tahu-tahu udah 70 tahun aja ya. Artinya hidup ini singkat ya. Hidup ini singkat. Kita persiapkan apa yang ada di surga. Maka dari itu kalau kita sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saya yakin separah apapun kondisi yang akan kau alami, engkau tetap bisa melihat sisi positif, dan itu akan menjadi kekuatanmu untuk bangkit lagi. Ketika engkau terpuruk, engkau jatuh di dalam hidupmu, engkau lihat hal yang positif, maka engkau akan bisa bangkit lagi. Engkau lihat orang tuamu,
engkau kecewa, tapi tetap ada hal yang positif. Ya. Engkau lihat gerejamu mungkin kau nggak senang, tetapi ketika kau bersyukur, maka pikiran dan hatimu akan berubah. Ada banyak hal, tetapi dua hal tadi. Ucapan syukur, bersyukur mengawali sebuah mukjizat. Yang kedua, bersyukur membuat pikiran dan pola pandang kita menjadi lebih positif. Itulah kekuatan di balik bersyukur. Tuhan memberkati.